Sebenarnya kan isu sawit itu sangat ibaratnya sensitif ya. Sangat sensitif, kita juga melihat bahwa ternyata dalam proses ekspansi sawit itu banyak melanggar hak-hak asasi manusia ataupun banyak, terutama yang sensitif itu isu pengundulan hutan, alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NFS. Kali ini kita akan bicara ngobrol fakta sawit. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu yang saya kira sangat istimewa, Mas Tri Budiono. Nggak salah lagi kan? Nggak salah, benar Mas. Jadi Mas Tri ini adalah sahabat kita di dalam gerakan sosial dan lingkungan. Beliau nanti akan memperkenalkan dirinya. Beliau saat ini di RSPO. Apa itu RSPO? Biar beliau akan menjelaskan. Hari ini apa agendanya, Mas Tri? Oke, terima kasih Mas. Jadi hari ini saya diundang dari teman-teman Elsam untuk membantu fasilitasi pelatihan. Tapi lebih memperkenalkan tentang sawit berkelanjutan itu apa, lalu terkait juga tentang RSPO itu apa. Jadi memang kalau sebelumnya saya di RSPO sudah mulai sejak di Februari. Saya tanggung jawab itu di program yang kita namakan program Community Outreach Engagement. Jadi program ini memang dikhususkan untuk bagaimana kita menjangkau terutama petani sawit terkait pemahaman mereka terkait mekanisme RSPO itu terkait dengan standar ada prinsipal kriteria RSPO, ada independent smallholder, ada supply chain certification. Jadi kita lebih bagaimana agar masyarakat terutama yang awam ini tahu tentang mekanisme RSPO dan mereka bisa akses. Dan kenapa kita kerjasamakan dengan Elsam? Karena kita melihat lembaga-lembaga yang ada. Sebenarnya programnya nggak cuma di Indonesia. Jadi program ini cukup luas. Indonesia salah satunya. Kita mulai dengan Elsam itu mungkin sejak 2019. Udah lama yang juga ya? pertama ya terkait dengan Community Outreach Program. Dan yang program ini yang kedua dengan Elsam, dan kita juga yang di Indonesia dengan Portasbi. Kalau Portasbi itu lebih fokus ke outreach untuk ibaratnya mengakses independent smallholder. Kalau program ini lebih bagaimana sih teman-teman smallholder, community, NGO, CSO itu bisa tahu untuk mereka raise complaint, mereka tahu bagaimana tentang standar dan tahu bagaimana sih melaporkan ibaratnya sebagai check and recheck ya. Check and recheck terkait dengan apa sih yang dilakukan terutama untuk member-member RSPO. RSPO ini lahirnya tahun kapan itu, Mas? Wah, itu kalau nggak salah 2004, Mas. 2004. Itu gimana ceritanya sampai ada komunitas yang kemudian mengambil isu yang menurut saya ya, isu yang diharapkan bisa berkelanjutan gitu ya. Soal kelapa sawit. Iya, kalau secara sejarah pastinya saya belum begitu paham ya, tapi di 2004 itu ada concern ya dari teman-teman dari WWF, Amigros terkait dengan yang terkait sebenarnya kan isu sawit itu sangat ibaratnya sensitif ya. Sangat sensitif, kita juga melihat bahwa ternyata dalam proses ekspansi sawit itu banyak melanggar hak-hak asasi manusia ataupun banyak, terutama yang sensitif itu isu pengundulan hutan, alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Nah, teman-teman di lembaga ini mereka berusaha menginisiasi suatu pendekatan terkait dengan sawit berkelanjutan. Sebenarnya tekanan dari buyer, produsen, konsumen, bagaimana sih mereka karena mereka ingin agar ketika mereka dapat pasokan itu mereka tahu asal usulnya dan tahu bahwa pasokan ini benar-benar tidak melanggar HAM. Karena itu yang diharapkan dari masyarakat Uni Eropa ataupun di Amerika ataupun di negara-negara lain, mereka menginginkan seperti itu sehingga teman-teman yang tadi saya sebutkan tadi ada beberapa 5 inisiator ini berusaha membentuk suatu organisasi terkait dengan isu sawit berkelanjutan. Jadi Indonesia ini sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia ya, memang harus komplit terhadap standar-standar global ya Mas ya. Sehingga isu keberlanjutannya tidak hanya soal bisnis dan ekonominya saja, tapi juga para pekerja dan kemudian dampak-dampak sosial yang ada di belakangnya. Gitu ya kira-kira yang jadi concern. Benar Mas.
Tapi ya kita lihat ya Indonesia mungkin kalau dibanding negara lain ya untuk yang agak kalau menurut saya ya agak terlambat ya. Ketika saat ini kan Malaysia dengan ada Malaysia Sustainable Palm Oil-nya sudah ada dan saya rasa standar mereka lebih comply dibanding karena kita lihat pemerintah Indonesia dengan ISPO-nya sendiri yang sepertinya masih setengah hati. Setengah hati untuk menerapkan standar sawit berkelanjutan. Ini mungkin lebih karena kalau dilihat sendiri karena tekanan terhadap pemerintah Indonesia tidak terlalu berat karena kan tidak terlalu besar. Kita lihat karena pas kalau di pasar sawit Indonesia kan larinya ke Cina. Kebanyakan ke Cina, Asia ya. Kebanyakan Asia dan mereka negara-negara ini tidak mensyaratkan standar. Sehingga tekanan dari luar itu agak berkurang. Tapi dengan berlakunya UIDR ini kalau tidak salah tahun depan tuh UIDR sudah mulai berlaku dan mungkin ini bisa jadi tekanan untuk pemerintah Indonesia untuk lebih menerapkan standar sawit berkelanjutan. Walaupun sebenarnya pangsa pasar kita di Eropa itu nggak terlalu besar ya sebenarnya. Kalau dilihat pangsa pasar kita itu hanya 10%. 10% dari rantai pasok dunia ya. Dari ekspor Indonesia. Dari ekspor ya. Ekspor Indonesia itu kita hanya mengekspor 10%-nya untuk ke pasar Eropa. Sehingga ya tadi sisanya Asia dan beberapa negara ini ya. Sekitar hampir 60% itu ke Cina dan negara-negara mungkin di Semenanjung Arab ya kalau tidak salah datanya. Jadi teman-teman RSPO ini memang sebuah lembaga sertifikasi nirlaba ya yang dibentuk untuk membuat sebuah skema atau mekanisme bisnis yang komplit terhadap banyak hal sebenarnya. Salah satunya yang sedang kita garap ini kan bersama Elsam tentang isu hak asasi manusia, Mas ya. Apa yang kira-kira menjadi tujuan? Karena kalau dari diskusi dengan Elsam kan hak asasi manusia itu kan sesuatu keniscayaan yang memang harus dipenuhi, tidak hanya di bisnis sawit gitu. Ya kalau dilihat apa yang mau dikejar, ya kita RSW tidak ingin bahwa ibaratnya tidak ingin bahwa member mereka ibaratnya seperti tadi saya bilang kan, saya sampaikan tidak hanya member tapi masyarakat dunia yang jadi importir sawit itu mengetahui bahwa sawit yang diperoleh itu bukan dari sawit yang berkelanjutan, bukan dari sawit atau perusahaan yang tidak comply dengan hak asasi manusia. Ya kalau saya rasa kalau di Indonesia mungkin isu hak asasi manusia masih sangat ini ya, masih terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia terutama oleh industri sawit ini masih sangat minim. Nah, kalau kita lihat di beberapa kasus yang terjadi pengambil paksaan tanah rakyat, tanah ulayat untuk sawit ataupun kalau lihat yang sedang marak sekarang isu pekerja paruh waktu ataupun pekerja yang ibaratnya tanpa kontrak, mereka dipekerjakan tapi tidak dapat hak apa-apa. Ini yang sering masuk laporannya ke member RSPO seperti ini. Jadi kita berharap bahwa memang sawit yang berkelanjutan, sawit yang bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia ini bisa ibaratnya bisa nggak cuma jadi wacana ya, bisa jadi benar-benar suatu aksi nyata dan RSPO merasa bertanggung jawab. Kita berusaha comply dengan standar yang ada dan kita juga men-set up ataupun kita tiap 5 tahun sebenarnya tiap 5 tahun ada penyempurnaan terhadap standar kita dan saat ini kita kayak permajaan atau pemutihan keanggotaan gitu bukan? Enggak permajaan ya, kita updating standar ya Mas ya, karena kan regulasi tingkat dunia, regulasi terkait iklim lingkungan itu selalu berubah. Kalau regulasi human rights kita nggak terlalu berubah ya. Kalau payungnya konveksi PBB ya tentang aturan main di dunia kelapa sawit ini. Kalau tergantung isunya Mas ya. Kalau isunya itu terkait dengan tenaga kerja kita rujuk ke regulasi ILO-nya. ILO-nya, tapi terkait dengan hak anak juga ada regulasinya. Kita mengacu pada peraturan yang terupdate dari UN ya, lembaga PBB. Tapi di RSPO itu berlaku begini. Kalau di suatu negara itu sudah ada aturan yang lebih kuat menekan, kita gunakan aturan itu. Tapi kalau aturannya yang di negara itu lebih lemah, kita member harus mematuhi aturan yang skala internasional. Itu yang berlaku. Jadi sebenarnya tujuannya untuk mengontrol supaya perusahaan atau negara-negara yang memproduksi sawit tidak semena-mena terhadap bisnis proses dan juga kepada para pekerjanya gitu ya. Iya, tapi sayangnya yang RSPO itu baru mengatur member. Kita tidak bisa ke ranah memastikan bahwa negara itu harus patuh pada standar RSPO. Kita hanya
member saja yang harus patuh dengan standar RSPO seperti itu. Jadi artinya gini, sifat keanggotaannya itu voluntary base berarti ya? Artinya, Voluntary base. Ya, jadi orang atau korporasi boleh. Tapi kan saya baca-baca juga katanya masyarakat atau komunitas atau kelompok masyarakat yang non perusahaan itu bisa juga mengakses RSPO. Semua organisasi, baik organisasi sipil itu bisa menjadi anggota RSPO. Tidak hanya perusahaan ataupun petani sawit. Jadi kita ada member yang dari NGO, CSO itu bisa. Seperti contohnya kita punya organisasi petani sawit Portasbi, itu dia jadi member. Itu anggota RSPO. Lalu kita ada organisasi NGO Oxfam. Oxfam juga, dan juga CNV yang isu tentang perburuan, mereka juga jadi member. Nah, fungsi mereka ini kan jadi ibaratnya balancing ya. Balancing dengan teman-teman yang dari anggota dari korporasi ataupun apa. Jadi kan mereka ini lebih paham tentang human right, tentang ini, dan harapannya suara, karena memang ya di komposisinya masih sangat minim ya, dari teman-teman dari NGO, CSO atau dunia apapun itu masih dunia usahanya ya. Sehingga karena kita kan multi partnership stakeholder dan ditentukan oleh suaranya oleh steering committee. Steering committee kan representasi dari member. Kalau member yang dari dunia NGO, dunia yang fokus pada isu-isu human right itu banyak, mungkin akan lebih ini ya, lebih ibaratnya lebih kuat untuk menekan. Kemudian ini Mas, kira-kira dengan data yang RSPO punya, di Indonesia sendiri yang sudah mendaftar sebagai anggota RSPO itu berapa persentasenya kira-kira dari sekian banyak perusahaan sawit atau pengusaha sawit? Kalau data perusahaannya saya nggak ada ya, saya belum bisa memberikan data pasti. Tapi kalau dilihat dari lahan sawit di Indonesia 16 juta hektar, itu yang tersertifikasi RSPO itu baru 2 juta hektar. Itu mungkin perbandingannya ada yang dari smallholder, petani, ada dari perusahaan, tapi kita lihat masih sangat minim ya. Mungkin dan produksi sawitnya sendiri yang untuk yang sudah sertifikasi RSPO mungkin nggak sampai 10%. Jadi 2 juta dari 16 juta ya? 2 juta dari 16 juta hektar itu yang tersertifikasi RSPO untuk Indonesia. Kemudian apa sebenarnya keuntungan dari RSPO untuk menjustifikasi sebuah perusahaan atau komunitas untuk bisa bergabung? Keuntungannya untuk siapa? Ya, baik untuk RSPO sendiri atau untuk masyarakat sipil atau untuk perusahaan? Kalau untuk RSPO sendiri, keuntungan bagi kita adalah kita kan berusaha menciptakan kondisi ibaratnya kondisi lingkungan ataupun ini lebih baik. Dengan menerapkan standar itu, RSPO ibaratnya punya keuntungannya adalah kita punya standar itu digunakan dan RSPO bisa berkontribusi terhadap perubahan dunia ke lebih baik. Tapi kalau untuk perusahaan ketika mereka mendapatkan sertifikasi ini, perusahaan akan ibaratnya mereka comply dengan beberapa peraturan, baik itu yang secara internasional ataupun aturan negara, mereka comply dengan itu dan mereka akan mendapatkan nama baik. Nama baik ibaratnya, karena kan sekarang kan nggak ibaratnya konsumen itu kan pinter ya Mas ya. Reputasi dan penting juga. Iya kan, reputasi itu penting kan. Jadi ketika mereka sekarang contohnya yang sekarang isu yang terkait dengan Israel saja, masyarakat bisa menghakimi. Nah, itu juga ketika masyarakat melihat ada label, mereka tahu RSPO ini. Jadi kalau di supply chain kita setiap produk itu ada labelnya RSPO. Dan mereka tahu ternyata sawit ini dihasilkan dari sawit yang sustainable, sawit yang tidak melanggar HAM, sawit yang bukan dari lahan deforestasi, sehingga masyarakat semakin arif dan perusahaan dapat nama baik, pangsa pasarnya semakin tinggi. Karena produk-produk konsumerisme ini justru harus berpihak kepada konsumennya gitu ya. Betul. Menarik ini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita dalami lebih lanjut, tentu turunan ya dari kerja-kerja teman-teman RSPO ini bukan hanya sekedar untuk membuat sebuah standar yang baik sehingga ada praktek-praktek baik dalam dunia bisnis. Tapi tentunya juga dukungan semua pihak ya, termasuk jurnalis tentunya. Karena kan kalau kami di SCJ ini kan kumpulan jurnalis lingkungan hidup nih. Nah, makanya kan kita kerja sama LSAM sama RSPO kan dalam rangka itu. Kira-kira nih prospeknya ke depan menurut Mas Tri gimana antara hubungan relasi kerjasama antara masyarakat sipil, jurnalis dengan perusahaan gitu?
Kalau kita bicara keberlanjutan. Kalau bicara keberlanjutan sih saya mendorong ya teman-teman masyarakat sipil untuk menjadi member di RSPO ya. Baik itu jurnalis ataupun LSAM, saya mendorong untuk menjadi member di RSPO agar mereka memberikan kontribusi terhadap kegiatan kita tahunan ataupun kegiatan 5 tahunan untuk revisi standar. Karena akan semakin mempertajam dan memperkaya khasanah kita ya terkait dengan ini. Terutama kan teman-teman di jurnalis lebih paham bagaimana sih mekanisme tentang ibaratnya membantu masyarakat untuk melaporkan ataupun seperti apa. Lalu teman-teman LSAM lebih paham tentang hak asasi manusia dan implikasinya, lalu bagaimana meraise isu ini agar lebih ibaratnya di level, terutama saya sih berharap di level nasional ya, teman-teman jurnalis bisa mengangkat isu tentang sawit berkelanjutan sehingga ada atensi dari pemerintah ataupun nanti komunitas itu paham bagaimana mereka raise isu terkait karena terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh member RSPO maupun ketika pelanggaran yang tidak terkait dengan member RSPO, mereka tahu ibaratnya menyuarakan, oh bisa membandingkan nih sawit berkelanjutan, sawit gak berkelanjutan seperti ini, dan manfaatnya sawit berkelanjutannya seperti apa, dan ini yang ibaratnya peran-peran jurnalis sama lembaga CSO dan NGO di Indonesia seperti itu. Apa persyaratan untuk menjadi anggota RSPO? Nggak ada syarat sih, hanya membayar iuran kalau nggak salah per tahun itu 200 euro atau. Oh gitu. Nah, untuk jadi anggota member biasa ya, untuk ada member Jadi biasa. iuran per tahun. Iuran per tahunan, mereka bisa apply. Ya baru-baru ini ada dari Universitas Trisakti apply untuk member RSPO. Jadi yang mendaftar tuh lembaganya ya? Lembaganya. Baik, jadi teman-teman, kalau kita melihat ya efek jangka panjang dari kolaborasi masyarakat sipil tentu dengan lembaga-lembaga certified yang tentu punya tujuan baik ya tentang sustainability dan bagaimana kita menjaga keberlanjutan nasib para pekerja di bisnis kelapa sawit dan turunannya ya yang begitu banyak menjadi penting. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman pemirsa nih sebelum kita akhiri ini? Iya. Kalau pesan sih, ya saya berharap teman ini ya bisa menyuarakan ya, bisa mengkritisi apa sih yang terjadi. Karena kan kita dari RSPO sendiri kalau tidak ada laporan, tidak ada ini kan kita tidak tahu. Terutama yang terkait dengan member, teman-teman bisa akses di portalnya RSPO siapa sih member kita. Dan di akses portal RSPO kita sedang ada komplain, ada isu dengan perusahaan apa. Tapi ketika teman-teman tahu itu terjadi, segera laporkan dengan ibaratnya ada di portal itu ada mekanismenya. Ataupun saya berharap teman-teman juga kritis ya untuk yang saya bilang tadi ketika melihat ada kondisi sawit yang melanggar ini walaupun itu bukan member RSPO ya silakan disuarakan. Sehingga ini akan isunya akan naik dan mereka akan tahu oh ini bagaimana sih RSPO menjalankan mekanismenya ataupun nanti mereka bisa membandingkan dengan non RSPO seperti apa. Itu sih saya berharap. Kalau terakhir nih Mas, kan ada prinsip dan kriteria yang harus dipenuhi juga oleh calon member. Ya. Kira-kira apa yang paling mendasar yang harus dipersiapkan? Karena karena kita juga mengedepankan bisnis ya, tidak hanya mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia. Jadi memang kita berharap kebermanfaatan usaha ini berjalan terus untuk kepentingan tidak hanya sektor grower ataupun perusahaan, tapi juga masyarakat. Saya harap sih untuk good bisnis ini bisa berjalan, tapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi seimbang ya, tidak hanya pemenuhan hak asasi manusia adalah syarat, tapi tidak hanya mengedepankan itu, tapi tetap terjalin bahwa hubungan antara masyarakat dengan perusahaan itu berjalan dengan baik dengan pemenuhan hak-haknya dan juga lini bisnisnya juga jalan karena kita nggak bisa mengedepankan hanya salah satunya itu sih. Dan RSPO mungkin bisa jadi salah satu media untuk menyandingkan antara bisnis dan human right untuk dengan pendekatan yang baik terutama di industri sawit yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Tri. Tentu teman-teman Sobat NFS kita melihat bahwa hari ini tidak ada lagi sebenarnya yang harus kita khawatirkan kalau seandainya bisnis dengan masyarakat sipil kemudian dengan standar-standar yang diterapkan itu sudah ada contoh dan praktik baiknya. Tentunya ini menjadi sebuah harapan ya untuk keberlanjutan tidak hanya di bisnisnya tapi bagaimana masyarakat dan
tentu masyarakat dunia ya bisa sejahtera secara bersama gitu, bukan hanya pengusaha Ya. gitu. Oke, Mas Tri, terima kasih banyak sudah Terima kasih, hadir Mas. di Ya. NFS dan mudah-mudahan kita bisa komunikasi lagi Siap. lebih lanjut, dan teman-teman pemirsa NFS kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.